Sekarang udah pagi, jam 5 aku udah bangun. Itu jam 5, coba lihat aja jam. Jam 5 aku udah bangun. Aku hari ini hari Sabtu ya. Udah ada, aku nyiapinnya ada tempe, ada air, udah ada semuanya. Ngantuk, jam 5. Jam 5. Oh, Pak Sampah. Pak Sampah liwat. Aku lihat dulu ya. Pak Sampah beneran. Ngantuk, masih ngantuk sih. Udah ada semuanya sih. Gampang lah. Manasin. Terus goreng-goreng kayak gitu. Udah. Kayak gitu aja aku mau setel TV. Zikir pagi. Iya kayak gitu, zikir pagi. Ngantuk. Ya aku kayak ada ya, kalau ada mbok aku benar-benar makan tidur kayak gitu ya. Paling nemenin anak aku makan tidur, nemenin anak aku kayak gitu. Tapi Pak suamiku nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting, yang penting aku masih ratu di hatinya. Iya loh, dia itu kayaknya aku tahu kok. Aku tahu dia kayak gitu loh. Aku tahu teman-temannya dia ya. Di antara teman-temannya dia paling grade-nya paling rendah menurut aku kayak gitu loh. Ada yang diterima di dia sih yang ngasih tahu. Temanku diterima di STT Telkom waktu itu masih ikatan dinas sih. Itu tetangga aku sih sebenarnya di belakang deketnya Mbak aku. Aku dikasih tahu dia. Dia rumahnya Pak suami aku kayak gitu. Dia rumahnya di situ oh aku kayak gitu, dia deket rumah mbak aku, deket di rumahku di kota yang aku dikasih ibu aku kayak gitu. Oh ya udah di situ. Terus teman aku yang diterima di UNER, ada yang di UNER juga. Aku pernah sih. Namanya aku tuh kalau klik itu gimana ya? Namanya juga nggak klik itu. Aku pernah ketemu Esther temen aku kayak gitu. Ekonomi kayaknya. UNER kayak gitu. Aku kok main-main dia ke rumah aku kayak gitu. Main-main ke kos aku. Kamu di sini? Iya kayak gitu. Aku di UPN kayak gitu. Waktu itu masih di Peneleh. Aku ikut ya ke kampus kamu kayak gitu di UNER kayak gitu. Buat apa nih? Ya nggak apa-apa. Aku pengen tahu teman-teman kamu kayak gitu. Terus terus kamu ikut aku kayak gitu di UPN kayak gitu, gantian. Aku kepingin tahu cara mengajar, ya banyak lah yang aku kepingin ketahui kayak gitu. Kan enggak apa-apa ya nyusup kayak gitu. Aku soalnya SD kayak gitu loh. SD tuh aku sekolah SD tuh diriweh banget kayak gitu loh sama adik-adik aku, sepupu aku tuh. Aku tuh kan nggak sekolah TK di kota kayak gitu ya. Nggak sekolah di kota. Iya. Terus habis itu kelas 1 ya ada acara Kartinian. Ada acara Kartinian itu ditunjuk kalau dulu tuh ditunjuk siapa yang pakai kebaya, pakai baju ini kayak gitu loh. Di kelasku tuh yang ditunjuk aku pakai baju kebaya. Ibu aku udah tahu ya, pokoknya ibu aku nyiapin kebaya warna merah kayak gitu, putu ayu kayak gitu. Putu ayu tahu kan? Tapi kalau ada putu-putu yang kayak gini tuh enggak tahu, putu baru namanya yang garis gitu. Ada putu ayu. Terus warnanya merah, terus jarinya warna biru dongker kayak gitu. Ada sanggulnya juga. Rambut aku tuh dulu tipis, tipis kayak gitu. Sekarang juga lembut ya, tapi kan namanya juga udah dewasa. Terus pakai poni kayak gitu. Terus ibu aku suka sih pakai poni kayak gitu. Terus aku tuh nggak mau waktu ibu jahit itu aku, Bu ini buat Kartinian ya. Iya, aku suka sih kayak gitu. Pas aku mau didandanin pakai sanggul itu ya aku nangis kayak gitu. Aku nggak mau kalau aku jadi nggak mau aku pakai sanggul, nggak mau kan. Aku mbah-mbahku banyak yang pakai sanggul kebaya kayak gitu ya.
Zaman-zaman nggak mau, aku nggak mau, aku ya kayak jadi nenek kayak gitu loh, nggak mau. Terus ibu aku marah kayak gitu ya. Ya udah nggak mau sekolah ya sudah. Kan lama-lama nggak datang ya, bu guruku mungkin cari aku kayak gitu. Terus mungkin ada yang ngomong atau gimana, kan ada telepon ya, ada kakak kelas aku atau gimana ya. Ayo Lili dipanggil gitu. Mungkin teman-temanku jemput aku semuanya pakai baju pramuka, temanku tuh waktu Kartinian tuh dijemput kayak gitu. Habis itu aku nangis kan ya, dijemput jalan kaki, aku pakai jari itu, jarian kaki dari rumah, namanya anak kecil ya. Ya udahlah, udah acara Kartinian kayak gitu, aku sendirian pakai 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 konde aku, tapi nangis. Saya pulangnya juga aku nangis kayak gitu loh, pakai konde kayak gitu sendirian dulu kayak gitu. Sekarang udah maju ya, kendaraan banyak, telepon ada, HP ada kayak gitu loh. Sedih banget aku, apalagi kalau maulid Nabi itu kayak itu. Maulid Nabi itu aku sedih banget. Eh, Temen aku tuh kan, aku selalu juara 3 kan, satu laki-laki, dua perempuan kan, aku selalu juara 3 kayak gitu loh. Nah, terus itu temen aku, adik sepupuku ke rumah kayak gitu, adik sepupu aku ke rumah, udah habis itu ikut sekolah ikut sekolah, ya ampun, ikut sekolah, kok ikut sekolah sih bu, yang gak ada temennya di sini. Apa-apa, ibu aku kan kenal, banyak yang kenal gitu sama guru-guru gitu, udah ikut juga. Kamu siapa? Sepupunya sepupunya aku bingung, aku terserah dia jawab apa. Aku kan bahasa Indonesia nggak fasih dulu ya. Terus habis itu yang aku bilang soal cerita aku nggak suka gitu. Aku bahasa pengantarnya pakai bahasa Madura kebanyakan di sana, jarang pakai bahasa Indonesia. Terus, kamu cita-citanya apa kayak gitu, ditanyain kan sepupuku tuh. Ya itu yang aku bilang, namanya. Makanya kok temanku protes kayak gitu kan, memang sangat fans banget sama Soekarno ya. Mungkin namanya itu Taufik Adiwijaya, yang Taufan Nurcahyo, dari Tony Wahyu Hidayat itu. Kalau adikku Hendra Jaya Adi Kusuma, Hendra Jaya Adi Kusuma, aku lupa. Hendra Jaya pas gitu Adi. Terus bagus-bagus banget kayak gitu Jawa. Terus adik aku tuh yang nomor 3 itu Erna Dewi Ninu Setiawati. Terus kemudian gara-gara nama aku aja iri, Angga Hadi Kusuma yang adikku nomor 4. Ibu aku kok namaku paling sederhana. Yang kasih nama dokter. Masa sih dokter yang kasih nama aku? Bangetan ibu ini kayak gitu. Masa sih dokter bu? Ibu aku kayaknya gak apa, bule aku ya yang bilang dokter, tapi ibu aku yang kasih nama kamu tuh dokter, ibu tak sakit kayak gitu, gak sempat. Tapi kan ke akte kayak gitu. Terus ibu aku, ya udah wes, gak usah ganti nama pas SMP tuh kayak gitu, mahal, udah masuk pengadilan kayak gitu. Wes kayak gitu aja, aku sedih banget. SD ku tuh sedih banget kayak gitu. Teman-teman aku tuh ya, udah kan kayak Maulid Nabi itu bawa kue kayak gitu ya, aku bawa kue, gak pakai baju muslim, gak ada, pakai seragam aja kayak gitu. Kalau di sana itu, kalau dulu tuh sukanya memang kayak gitu sih, ikut. Sekarang kan udah ada media sosial kayak gitu ya, bisa bisa ngimbangi ya itu. Dulu pakai baju bebas kayak gitu aja, nggak pagu bendera kayak Kartini itu ya. Kartini itu aja karena satu kelas satu aku aja kayak gitu. Terus bawa kue, aku dibelikan ibu aku ombeko kayak itu, ombeko kayak gitu sama teman aku ya. Oh kamu kan semuanya pakai piring piring seng kayak gitu ya, piring seng. Terus habis itu nggak tahu, mungkin pisang goreng, aku nggak tahu, lupa aku. Kan tuker-tukeran sih kan, kalau tuker-tukeran dapat kan mestinya. Kayak aku merasa kayak di apa ya, gimana kayak dia itu anu apa, kayak paling menonjol di kelas kayak gitu. Masa piringnya bagus kayak gitu. Terus habis itu padahal ada yang lebih kaya sebenarnya di sana itu kayak gitu. Terus pakai pakai kuenya ombekuk itu kan enak kan kayak gitu. Mesti kan dia tuh, aku selalu juara 3 di sana itu, gak pernah
nggak pernah juara satu kayak gitu. Aku sempet sih iri kayak gitu sama nggak iri sih. Ya apa ya, nggak iso sih bu aku juara satu. Sudah nggak usah maksudnya pokoknya sinau bu kayak aku dia nggak pernah diajarin sih sama ibu, cuma aku batin aja kok aku nggak pernah juara satu sih. Ibu aku ngajarinnya cuma 0 sama 6, jangan bedanya jangan apa beda 0 sama 6. Aku suka 0 tuh sama dengan 6, 6 sama dengan kayak gitu loh. Aku itu dulu cara nulisnya kayak gitu. Tulisanku sih ya itu aku bilang nggak bisa bisa ngikutin. Ya lumayan sih kalau mau dibikin bagus-bagus, kalau bikin jelek-jelek. Aku bisa Latin itu teman aku heran kayak gitu. Kamu kok bisa Latin sih? Ya aku kan belajar dulu di apa sering nulis kayak gitu. Aku kalau dibelikan buku itu aku nggak suka yang buku yang baliknya itu. Aku pakai yang buku yang situnya terus untuk aku nulis kayak gitu loh. Sedih banget sih SD ku itu sampai aku SMP gitu. Rambut aku tuh sebenarnya sedikit, tapi aku kasih lidah buaya dulu, jadi lidah buaya kayak gitu jadi banyak kayak gitu loh. Terus ngembang kayak gitu. Terus ya kayak gitu SD aku. Aku suka nyanyi, aku suka bermain sendiri kayak gitu. Aku suka ngomong sendiri di kaca. Sekarang malah aku kayak gini juga. Jadi penyiar aku mungkin ya, jadi penyiar. Jadi kalau memang ada ketemu ya bakatnya anaknya orang desa ya. Terus jadi penyiar, jadi penyanyi aku mungkin harus latihan kalau penyanyi. Ya suka sih aku nyanyi pakai pakai itu bambu kayak gitu, pakai bambu terus dikasih rafia. Kreatif banget kayak gitu. Aku soal di rumah aku kan aku belajar matematika nggak bisa kayak gitu. Aku dibelikan apa tuh kayak sundukan bakso itu banyak sekali, menghitungnya pakai itu. Pokoknya berapa ya, kadang baku buat banyak kayak gitu. Pokoknya 100 ke bawah aku masih bisa. Tapi kayaknya kalau sudah 100 ke bawah tuh cara susun ya kalau matematika kayak gitu loh. Aku nggak tahu, lupa buatnya berapa kayak gitu. Kayak kereta apa untuk berjalan itu kayak gitu. Adik aku itu pakai pakai bambu itu kayak gitu. Udah belum belum ada plastik untuk kayak gitu, aku nggak tahu. Aku mbak aku yang buatin kayak gitu dari bambu semuanya, dari bambu, pistol dari bambu. Tapi adik aku dibelikan motor baru, motor-motoran kayak gitu ya, yang ada baterainya itu. Ibu aku ya adikku nurut sih, kalau baterainya nanti habis kayak gitu jangan dibuat sering-sering. Jadi itu buat buat pajangan, kadang buat mainan kayak gitu. Kadang-kadang sih nggak tahu mungkin aku nanti terus cepet rusak kayak gitu. Pelit sih pelit sih, tapi ya itu ajarannya, gimana lagi, bukan pelit, hemat kayaknya. Teman aku juga nggak ngerti, paling motor bisa jalan pakai baterai kayak gitu toh aja. Nggak sampai ngerti sih temen aku, coba disimpan aja kayak gitu. Terus kalau aku nonton TV itu dulu ya, maksudnya TV itu sebenarnya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Ibu aku tuh dulu maksudnya mungkin hemat ya, aku sekolah di sana itu ya. Tapi harus tidur siang, aku nggak suka kayak gitu loh. Udah ada listrik kayak gitu. Otomatis kalau aku SD waktu dulu itu ibu aku beli TV, kayak aku lupa. Pokoknya aku SD itu ada TV pakai aki kayak gitu, hitam putih dulu waktu itu kayak gitu. Udah nonton TV seadanya itu bareng-bareng kayak gitu. Terus ganti berwarna, lama-lama ganti berwarna gitu loh. Udah ada listrik itu. Kalau aku nonton video udah ada listrik tuh ya, kelas berapa itu ya, aku senang sih. Kadang aku bermain sama teman aku diajak ngaji. Ayo ngaji yuk, di sana ada loh pulang sekolah. Iya ta, pulang sekolah ada ngaji di sana. Ya wes aku ikut aja. Bayar ya, ada kalau udah urunan, ada urunan ya aku ikut bayar, bayar kayak gitu. Ibu nggak apa-apa, nggak ada sekarang itu orang tua ke sekolah itu udah biasa ikut-ikut kayak gitu. Aku ngikut-ngikut aja, yang orang tua tuh pokoknya kerja masak kayak gitu loh.
Kalau yang ke sawah ya ke sawah kayak gitu. Terus habis itu udah aku ngaji ya. Kalau nggak ada ngaji, Li, ayo Li main masak-masakan kayak gitu. Ya ayo ayo. Aku masak-masakan. Pas untungnya kalau aku sukanya itu nggak ada ibu kayak gitu. Kalau ibu itu suka cari kemana kayak gitu loh. Terus ibu aku tuh biasanya sering ke kota kayak gitu, beli bahan-bahan di toko kayak gitu, bahan-bahan sembako kayak gitu, dicatat semuanya, habis itu ke kota, pesen di kota kayak gitu, tinggal apa ngomong aja yang nggak ada apa, habis itu diganti apa kayak gitu, habis itu diantar. Sales nggak ada kayak sekarang itu nggak ada kayak gitu. Minyak tanah belinya 1 drum kayak gitu, beli minyak tanah dijual kan minyak tanahnya beli drum di drum kayak gitu. Banyak di sana tuh toko tuh banyak sebenarnya, rukun banget kayak gitu. Nggak ada persaingan apa-apa. Biasa temen aku kok semuanya tuh temen aku kayak gitu loh. Kalau nggak ada ibu aku disuruh beli ke toko yang lain kayak gitu. Mesti ibu aku tuh kan suka bikin kacang hijau ya. Kalau ibuku bikin kacang hijau apa-apa tuh pakai gula merah kayak gitu loh. Pakai gula merah ibu aku itu. Kalau bikin kacang hijau kalau buka pasir gula pasir tuh pakai kopinya bapak aku, teh kopi ya, kopinya bapak aku selalu kopi dulu tuh. Kemudian tambah tua teh kayak gitu. Terus udah aku selalu suruh beli gula merah. Dikit-dikit dibeli aku Pak. Kayak aku sih Pak Habibie tuh ngomong apa ya gula merah maksudnya apa ya? Aku tuh ingat ya gula merah aku kalau ke toko lain tuh disuruh beli gula merah. Misalkan aku SMP ya, SMP aku pulang kan ke desa kayak gitu. Ibu mau beli beli gula merah, beli gula merah. Ibu habis gak ada di toko. Terus aku beli gula merah di rumah temen aku kayak gitu kan udah SMP aku dulu dulu digodain kan sama temen aku kayak gitu. Temen aku itu kok terus itu aku udah kayak baikan kayak gitu. Aku tanya, aku kayak lupa aku ngomongnya bahasa Madura apa Jawa ya aku lupa. Madura kayaknya. Ya kayak gitu. Laki-laki ya. Anaknya Pak Kaji kayak gitu. Udah punya masjid kayak gitu. Sekarang sekolah di mana? Ya aku ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu. Kalau boso aku Jawa tuh nggak. Kalau halus aku nggak bisa kayak gitu. Jawa Madura aku kalau halus nggak bisa. Boso dikit-dikit. Kromo kayak gitu. Kromo tapi agak-agak nggak biasa kayak gitu loh. Paling pundi nggih ya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Anaknya sekolah di pondok sekarang. Oh, aku beli gula merah itu ya. Anaknya sekolah di pondok. Aku sekolah di Katolik waktu itu kan ya. Mondok ya temen aku mondok. Ya udahlah. Udah aku pulang aja ke rumah sama bawa gula merahnya. Kadang nggak ada aku ke depannya kayak gitu. Nggak, kalau nggak ada aku kayaknya nggak ada. Ah, no, Dok. Makanya aku tanya dia. Nggak ono, nggak ada Dok. Tado Dok. Gula merahnya nggak ada, terus aku ke depannya itu ada kayak gitu loh. Maksudnya toko banyak itu kayak gitu. Ada kok apalagi jauh kan di desa ya, jauh banget kayak gitu mau ke pasar itu. Di depanku ada, aku dapat udah kayak gitu. Terus ibuku sering banget bikin itu, bikin apa? Kacang hijau terus puding itu sering banget kayak gitu. Terus aku ke toko satunya lebih deket sekolahan aku kayak gitu. Aku beli gula merah, mesti gula merah. Soalnya ibu aku tuh kehabisan ya kalau anu udah habis banyak yang beli soalnya sana lagi nggak ada toko kayak gitu loh. Ibu paling ujung tokonya kayak gitu. Habis itu aku beli ke dekatnya sekolah itu ya. Aku semuanya panggil Mbah. Terus akhirnya tumbas Jawa pakai bahasa Jawa. Ada yang Jawa aja Madura itu. Ada blok Jebeen. Habis itu eh Mbah tumbas Gulo Abang. Udah kan ditandingi kayak itu pas bulan puasa aku ngemut lho nduk gak poso lho nggih kesupen wis gak popo nek lali ku apa itu rezeki dari Tuhan dari Allah gak popo nek lali karena anaknya satu anak tunggal kayak gitu udah punya cucu 2 kayak gitu sekarang nggak ada semuanya kayaknya cucunya di kota
rumahnya itu hancur kayak gitu, nggak di jadi lapangan kayak itu. Sekarang kok kayak bersemak itu rumahnya udah nggak ada, bersemak kayak gitu, anaknya nggak ada yang ngurus kayaknya tanahnya di situ kayak gitu loh, bersemak kayak gitu. Anaknya guru agama kayak gitu, istrinya guru kayak gitu, ibuku kenal. Terus tapi bukan guruku ya, bukan kayak gitu. Aduh, baik-baik banget di sana itu. Aku beli gula merah lagi terus kayak gitu. Terus ibu aku tuh nyuruhnya beli gula merah kan nggak ada, kehabisan. Karena ibuku tuh toko paling pinggir ya, deket kuburan. Seneng banget kayak gitu aku dulu itu. Eh, terus temen aku tuh juara satu, juara dua itu sekolah negeri, SMP negeri. Aku sekolah di kota, sekolah Katolik itu. Ibu aku tuh kalau ada aku tuh ya, apa, aku adikku banyak, tiga, selisih 1 tahun, 74, 75, 78, 88, 4 tahunku. Selisihnya deket-deket, yang terakhir udah tua ibuku punya, makanya kayak gitu. Aku dulu kalau nonton video itu ya, aku dulu tuh pernah ya ditinggal ibu aku. Mbok, ibu kemana? Ibu nang kutho, kayak bilangnya kayak gitu. Nang kutho kulaan. Oh ya, aku lihat uang di biasanya ibuku nyimpan kayak gitu. Kayak kotak. Waduh, ada 25.000, 25 rupiah. Iyalah, kurang ini aku kalau mau nonton video. Kalau nonton video itu 50 rupiah. Aduh, ibu aku itu apa tahu ya. Kalau nonton video itu harus bayar 50 rupiah kayak gitu. Aku cuma 25 loh kayak gitu ya. Terus habis itu kan sebelahku tuh udah dewasa ya, udah ke kakak kelasku kayak gitu ya. Habis itu Lilik tuh kalau nonton video cinta-cintaan nggak boleh kayak gitu. Terus aku punya uang 25 rupiah, aku intip kayak gitu ya. Temanku masak-masakan udah nggak ada, temanku mana semua sih, tak intip kayak gitu. Udah mulai film Roma Iramanya udah mulai ya gitu. Roma Irama sama Ani ya, kayak Hayati Octavia tuh ada Pangky Suwito, tapi aku nggak bingung juga sih, ini yang main di itu ya kan ada kayak kayak gambar kayak gitu, ada Pak Roma Irama sama istrinya sama Debbie kayak gitu, pegang pegang anjing ya, waktu itu aku lupa kucing apa ya itu, aku istrinya aku kayak gitu. Oh ini yang itu bukan istrinya kayak gitu. Aku tahu istrinya Pangky Suwito itu Yati Octavia, sebenarnya itu kalau di film jadi sama Ani kayak gitu. Itu jadi kadang-kadang anak itu ya Allah, kalau ada misbar kayak gitu itu aku lihat ada misbar loh di alun apa, di lapangan Sumberbuluh kayak gitu, di tangga desa aku ya tak. Wah, aku nggak bisa lihat ini aku. Aku nggak tahu, aku kepikiran filmnya apa kayak gitu. Jadi lucu banget aku. Aku melok mbokku kan, mbokku masih muda-muda, ada yang muda, ada yang tua. Aku kalau lupa aku kalau mbakku ya muda, aku mungkin kalau ibuku nggak ada berangkat, tapi jauh loh sebenarnya itu. Kalau apa di sekolahan ya dulu tuh aku lupa, apa di dekat sekolah ada misbar aku nonton. Waktu itu filmnya apa ya lupa aku. Sempat misbar kayak gitu kan. Aduh, aku seneng banget ya. Aku paling suka itu ya itulah Aci, film Aci, Unyil, terus ya Jinaka, Selecta Pop, terus album Artis Safari, album Minggu Ini, kayak gitu. Terus itu pakai aki, pakai aki kalau udah TV itu udah ibuku udah berwarna kayaknya. Tetanggaku masih belum punya waktu itu, sekarang aja nggak tahu udah punya belum kayak gitu. Iya suwe ceritaku wakai loh. Tapi semuanya aku dimanapun, meskipun aku orang desa ya, aku dimanapun itu enjoy loh sebenarnya bergaul sama aku itu. Aku nggak pernah meninggikan aku, meskipun aku sarjana kayak gitu. Aku nggak pernah merendahkan aku sebagai orang, anak petani, orang desa kayak gitu. Aku nggak pernah merendahkan diri aku. Juga aku nggak pernah meninggikan aku kayak gitu, meskipun aku sarjana kayak gitu.
Terus, waktu aku udah nikah itu aku diantar kayak gitu, banyak yang nganter aku itu. Guru aku kan sudah jadi saudara ya, guru aku, terus, bule-bule aku semuanya nganter aku kayak gitu. Terus ya kayak itu ada sesajen kayak gitu, biasalah namanya pindahan ya. Pindahan bukan rumah ini bukan rumah, kalau sudah rumah sendiri itu udah aku pindah sendiri kayak gitu. Terus bapak ibu aku aja yang datang kayak gitu. Bapak ibuku datang sama bapak ibunya Pak suami kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa lagi yang udah sibuk semuanya yang pertama itu. Yang kedua, ibuku ya wes nek wes kamu di situ terus ya supaya aku kerasan kayak gitu. Berarti kamu kerasan kayak gitu. Ya senang banget. Aku waktu kontrak itu senang banget banyak gitu Kak. Kan masih pengantin muda semuanya ya. Wah, senang banget ceritanya seru-seru kayak gitu. Terus aku kan di sini aku sukanya itu ya dulu banyak sekali kayak apa catering kayak gitu aku suka kayak gitu. Tapi ya harus budgetnya harus harus banyak kayak gitu loh. Catering kayak gitu. Tapi kan lebih mesti memang lebih mahal tapi kan aku cuman berdua kayak gitu. Lebih murah kan sebenarnya itu. Tapi aku mau belajar kayak gitu, mau belajar masak sendiri tapi aku gak pernah. Aku seneng beli. Kalau beli tuh kalau pagi itu aku beli kayak gitu. Malamnya aku beli kayak kalau aku masak itu aku belajarnya setelah setelah aku punya rumah sendiri itu lebih sering tuh masaknya. Kalau di kontrakan aku tuh jarang-jarang sekali aku belajarnya goreng tahu, kering tempe kayak gitu, sayur-sayur masih belum aku beli kayak gitu. Kering tempe ya mumpung ya ada catering kayak gitu, aku bagi tugas aja ya. Kalau sop sama sayur asem kayak gitu sama eh apa tuh bayam kayak gitu ya pertama kali bayam sih satu kali tok aja. Aku enak enggak bayamnya enak kayak gitu aku makan bayam sama pindang, goreng tahu, kering tempe kayak gitu aja. Aku pertama kali belajar di kontrakan itu sayur bayam, sop aja belum. Lodeh sih pernah sih lodeh ada mertua mau datang kayak gitu. Wah aku belajar ya masa aku coba aja bikin lodeh kayak gitu terus bikin apa tuh namanya brengkesan daging sama kubis kayak gitu ya. Apa tuh ya botok ya botok daging sama kubis kayak gitu. Ya bumbunya sama aja bawang putih lada kayak gitu ketumbar boleh dikit kayak gitu aja. Aku itu belajar sendiri, ibuku, "Kamu kerja aja nggak enak jadi ibu itu," kayak gitu dulu waktu aku masih belum belum menikah itu, "Enak kerja," tapi itu suamiku, nggak boleh pakai pembantu juga, aku cerai nggak mau," kayak gitu. Aku sibuk banget aku cerai dia nggak mau. Minta cerai aku dimarahin kayak gitu ya. Gue marah sekali kayak gitu. Terus abis itu lagi nungguin beli masak ya kayak Sabtu-Sabtu kayak gini tuh mau beli makanan jadi kan ada catering catering semuanya kayak gitu. Ngumpul kan deket rumah aku sebelah rumah kayak gitu. Ngumpul di rumah kayak gitu. Eh aku ya, "Bocah ya, belum hamil ya? Belum. Aku ini mual loh kayaknya hamil." Oh ya tahu seneng banget kayak gitu aku. Oh, nek aku iku bojoku kepencut. Kepencut apa, Bu? Ya kepencut wong wedok. Iya tah aku ngene aku kok bisa kayak gitu. Embo kepencut wong wedok tapi anaknya dua udah dua ya cantik-cantik perempuan kayak gitu. Tuhan itu maha adil ya. Suaminya menikah lagi, bercerai kan, menikah lagi, eh dapat kerjaan di Malaysia, TV, mungkin Sony ya. Kayaknya di Sony, TV Sony di Malaysia itu. Padahal kayaknya lulusan, aku nggak bilang sih lulusan apa kayaknya SMA apa kuliah ya. Oh, bagus loh ya Bu kerja di Malaysia. Aku pingin banget. Aku sebenarnya pingin enak sih kerja di Malaysia. Gajinya besar kan ringgit ya. Gajinya besar 7 juta waktu itu di Malaysia kayak gitu. Terobati lah kayak gitu kan nggak mungkin ya kalau anaknya aja biar anaknya aja yang terima uang bapaknya jelas sakit kan. Jelas sakit kayak gitu aku. Kalau ada lagi terus ya ngomong-ngomong terus nggak aman kok durung hamil sih mbok durung tapi tadi malam aku mimpi loh. Aku mimpi didatengin Pangki Sebuto sama Yati Octavia kayak gitu terus mimpi kayak apa mimpi sering aku mesti didatengin artis loh Ayu Asari kayak gitu aku sering dimimpiin kayak gitu loh. Wah
iya, durung mungkin marine Bu, nggak ada pikiran macam-macam sih. Mungkin marine waktu itu aku nggak ada yang kenal kayaknya internet kayaknya ibu-ibu waktu itu. Soalnya ke warnet kan, harusnya aku nggak suka kayak gitu loh. Teman-teman aku yang kaya-kaya itu yang punya pabrik itu pasti udah punya kayak telepon, fax kayak gitu itu terus internet tuh pasti udah punya. Wah, aku arep nang internet aku gah kayak gitu. Kalau cuman cari cowok aja, kalau cuma omong-omongan aja aku bisa telepon kayak gitu. Kalau mau bisa ngobrol apa aku nggak mau chatting kan namanya bukan internet waktu itu kayak gitu loh. Terus tetanggaku tuh banyak yang aku belum punya anak kan belum punya baby kayak gitu. Banyak anak kecil itu ya kerjanya di bandara Pak Erwin sama Bu Erwin ya namanya Pak Erwin tuh kerja di Jas kayak gitu kerja di Jas itu di bandara gitu cantik orang Bandung kan kayaknya dua-duanya Bandung deh. Terus Mbak Ni itu cerita kayak gitu. Bu Cahyo, tante bunganya itu loh kalau apa kalau tante pulang yang nyiram itu eyangnya Mendi loh, neneknya Mendi. Iya ta. Oh kasihan ya, kenapa sih nggak apa kasihan ya begini. Sekarang di mana pulang? Udah pulang kayak gitu. Makanya kalau ada anaknya bermain banyak sih dulu anak-anak kecil itu main sama mbaknya kayak gitu. Kadang ada yang main sendiri, tante aku main ya boleh kayak gitu. Terus kadang aku ajak omong-omongan kayak gitu. Kamu udah bisa nulis? Bisa tante, aku kasih kertas. Nama ibumu siapa? Kayak gitu. Eh, siapa ya? Dewi kan ya Tantri mirip Kikan itu loh Kikan coklat mirip banget kayak gitu apa saudara ya aku nggak tahu. Terus kayak gitu saudara mungkin ya kalau nama kakek kamu Azumardi Zahra apa siapa kayak gitu loh. Oh pinter ya bagus banget tulisannya kayak gitu. Oh Mandy oh pinter aku nggak ada makanan nggak ada kulkas kayaknya nggak ada waktu itu anak-anak bermain itu ya ya udah bermain aku pulang ya tante ya pulang kayak gitu. Terus habis itu Bu Erwin tuh ngomong-ngomong sama Bu Erwin, namanya Bu Dewi kan ya Tantri apa ya? Bu Erwin kan makanya. Aku itu oh punya baby lagi ya gitu. Iya Pak Erwin ini minta, Pak Erwin yang minta. Oh ya, aku ya diam aja. Lucu perempuan lagi kayak gitu. Lucu anaknya namanya Nikola. Nikola itu artinya rakyat. Aku kayak gitu. Ya kayak Nikola itu terus kayaknya aku udah kayak gitu udah Pak Erwin meninggal sekarang kayak gitu. Nikah lagi kan broken kayak gitu. Kasihan aku lucu-lucu bang putih banget anaknya itu cantik kayak Cina kayak gitu loh. Terus Kak Cina kayak gitu. Terus Nikola sukanya main ke rumah kadang-kadang tapi kalau sudah Nikola ini aku udah punya Dani ya. Jadi udah punya Dani kan ya. Aku tante tuh sibuk mau nyiapin apa tante aku main ya bukain pintu gitu ya habis itu aku sibuk kan ya aku mau jemput Dani kayak gitu tak dimin aja mana bapaknya bercerai aku pusing kok kamu kok bercerai kasihan tapi ya anakku ya terus nih namanya siapa namanya panggilannya bukan Nikola namanya lain kayak gitu siapa kayak Mandy itu nama itunya kan nama dia sih namanya Azumardi siapa ndak tahu aku. Mandy namanya. Terus kalau kakak adiknya itu namanya siapa kayak gitu panggilannya tuh. Nah, namamu siapa? Nikola siapa kayak gitu panjang sekali kayak gitu. Terus habis itu ya udah papamu kerja tuh kan mamanya udah sama ustadz kayak gitu kepincut ustadz terus cerai lagi kayak gitu kayak gimana Nikola terus baru membosankan boleh aja sama aku ya nggak ditemani kayak kakaknya dulu kalau kakaknya dulu kan tak temani kamu gimana sekolahnya tulisan apa nulis belajar nulis aku nggak tak temani aku sibuk sendiri aku gemes banget kayak tapi tak perhatikan aja lama-lama dia bosan kan lama-lama dia bosan tante aku pulang ya iya jangan jauh-jauh mainnya kayak gitu aku kan kasihan ya nggak ada bapak ibunya sama ibu tiri kayak gitu loh terus ya udah kayak gitu aja aku aku mau ketawa tuh bagaimana sih kok tapi aku banyak sih yang lihat temen aku mirip-mirip banget kayak Kikan sama apa Bu Erwin tuh mirip banget Bu Erwin yang lama loh ya yang kerja di bandara
ikan, Mbak, kayak ikan coklat itu, kayak gitu. Terus kayak gitu, apalagi terus aku lulus kuliah ya, aku kerja kayak gitu, kerja ketemu sama teman-teman aku, anak ITAT, UPN, aku pertama kali kenal sama Riko, itu UPN juga, satu angkatan. Terus Yani, terus Denny, anak ITAT, kayak gitu. Aku sama pacarnya juga semuanya pada kenal semuanya. Pacar-pacarnya temen aku kenal kayak gitu. Cuman waktu Poppy ke rumah kayak gitu Li nggak tahu ya dari mana aja kok bisa tahu aja ya kok bisa tahu. Li kamu nggak tahu kayak ada masih ada kontak kayak gitu telepon mungkin ya kamu kerja di mana aku kerja di Gedangan aku kerja di PT Lautan Luas dia sering kemana-mana tuh distributor teknik kimia, agen kimia, bahan-bahan kimia kayak gitu, Poppy gitu. Terus habis itu aku dijemput kayak gitu, Li ayo Li jalan-jalan naik mobil kan. Aku nggak ngajak Riko soalnya Riko naik motor kan kayak gitu. Jadi aku kan goncengan dulu pas Mariko kayak gitu. Gimana aku ngajak Poppy naik mobil ya Riko naik motor sama aku kayak gitu. Kok aku pulangnya nggak barengan atau aku pulang duluan kayak ada aku mau jalan-jalan sama temen aku pikir cowok ya padahal cewek Poppy dia kenal juga sih sebenarnya tapi nggak tahu ya udah kenal-kenal sekali gitu nggak udah aku jalan-jalan sama Poppy makan makan pizza di TP ke kosanku dulu ya Li ke kosanku iya ya nggak apa-apa kemana aja kayak gitu nggak apa-apa kemana aja aku nggak ada yang ditunggu kok aku tinggal di kos juga gitu aku ambil baju dulu Li soalnya aku besok mau ke Batam mau kemana oh ya habis itu berdua aja kita merayakan aku udah kerja dia udah kerja kayak gitu loh beli beli Pizza Hut ya, enak banget kayak gitu Riko nggak tanya dia kemana aja nggak tanya Riko aku kemana aja kayak gitu. Dia cemburu ya tapi aku sama Riko itu pernah yang aku bilang naik motor jauh-jauh banget ke tahu campur kikil aja jauh banget aku sampai habis itu aku iya ya tak bayarin Li tak bayarin kayak gitu kan aku sama Riko tuh suka BDD kayak gitu sekarang tak bayarin Li terserah mau dibayarin mau bayar sendiri aku ada uang kok sekarang kayak gitu terus pas lagi ada uang tapi aku dibayarin alhamdulillah ya dibayarin Riko kayak gitu tahu campur kikil di Gedung Doro sampai rumah aku lapar lagi kok aku lapar lagi ya udah ya. Yang cariin kos juga Riko kayaknya aku lupa yang cariin kos tuh Riko yang terakhir itu ya ini ada yang cariin kos tuh Riko kayak gitu dulu aku bareng sama Riko terus aku berusaha untuk mandiri ya soalnya aku kalau pikirku bisa jadi untuk selanjutnya ini aku minta motor bapak aku ternyata aku berhenti aku gara-garanya berhenti tuh gara-gara masa sepeda motornya dituntun kayak gitu kayak zaman Jepang aja kayak gitu kayak gajinya tuh PMA kok belum kan kayak itu kok belum banyak gajinya udah minta sepeda motor ibu aku ketawa aja ini belum minta sepeda motor kayak gitu Eh, sama kayak biasa ibu aku mengeluh kayak gitu sama siapa kayak gitu mintanya lagi sepeda motor bekas dapatnya Kriton Yamaha Kriton dapat kayak gitu. Lucu aku gara-garanya kayak gitu. Sekarang pengumuman naik sepeda motor harus dituntun. Hah? Kayak zaman Jepang aja ya. Kayak gitu aku. Udah habis itu ini masih kontrak ya Mbak Yin iya ini kontrak loh masih kontrak pindah di Gempol aku mau ke Gempol gimana ya terus nggak pindah ke Gempol gitu loh kayak gitu aku nggak betah aku pulang aja kayak gitu aku ya udah kayak gitu aja senang sih ya masa-masa aku mencari pencarian jati diri ujung-ujungnya ibu rumah tangga yang aku impikan ya kayak gitu tapi belum punya apa aku pingin boneka yang harganya 6 juta itu loh baby harganya 6 juta bayangin aku pingin boneka aku banyak sekali meskipun ponakanku Loh ponakanku perempuan semua kok enggak dikasih ke ponakannya kayak gitu. Jangan itu hadiah dari Pade, hadiah dari mamanya juga ngasih hadiah aku kayaknya dulu kambing kayak gitu.
dari mamanya, terus aku beli juga buat anak aku, banyak pun. Aku pingin beli boneka yang harganya 6 juta itu loh. Aku pingin banget boneka bayi, aku pingin boneka bayi. Kayak gitu. Udah ya sekarang ini Sabtu, Sabtu berkisah. Seneng banget. Seneng banget sih ceritanya itu sedih tapi ada sedihnya. Ya, oh iya yang ibu aku kan nggak ada ke kota ya, yang itu masih kecil itu ya. Aku nggak ada temen loh ya, nggak ada temen kayak gitu. Yang ngomong aku itu kan beda-beda yang ngomong adik aku itu bule dari bapak aku, adiknya bapak aku yang ngomong adik aku yang nomor 3 itu nomor 4 besok belum ada. Yang nomor 3 itu mbok aku. Terus ya pokoknya yang mbok lah dia tuh mbok, terus kalau aku itu diembong sama Mbah, namanya Mbah Karim. Itu Mbah Karim itu katanya, "Ibu, Mbah Karim itu siapa?" Mbah Karim itu dulu suaminya guru. Guru apa kepala sekolah di SD itu kayak gitu. Aku sering main ke sana kayak gitu. Aku katanya dimong dia sejak bayi kayak itu. Yang ngomong aku tuh udah kadang meninggal kayak gitu. Aku sedih punya sedih banget aku ya. Kadang-kadang kan aku tuh kayak gitu loh sama Mbok itu, kalau jangankan meninggal ya, dia pulang aja aku sedih tuh, cuciannya banyak ya, aku yang sama adikku yang ambil alih kayak gitu loh, kan udah besar ya SMA waktu itu. Terus masih SMP enggak, ibuku tergantung banget sama Mbok. Kalau SMA tuh aku kayak kehilangan sekali kalau Mbokku pulang itu. Itu Mbak Karim itu juga dulu aku sering main, tetap aja nggak pernah aku dilarang main ke sana. Tapi kalau kadang-kadang kalau nggak ada ibu ya aku bisa kemana-mana. Ibuku sering ke kota itu sering kayak gitu loh. Sering banget. Soalnya beli belanja kayak gitu, beli isi toko kayak gitu. Terus diantar kayak gitu. Aku ke Mak Karim, lu Mak Karim kok nggak ada sih. Aku panggilnya Mak Karim, kok nggak ada sih, aku sedih. Terus aku jalan-jalan ke sawah gitu, ke sawah itu ya ada belewah ya, ada belewah, satu belewah kayak ini kalau panen di pinggir satu-satunya, tapi kenapa kok nggak keambil sih di pematang. Aku tengok kiri kanan kayak gitu. Ibu aku tak ambil aja ya, tak bawa pulang. Bu, aku dapat belewah, aku nemu di sawah. Ibu aku nggak, malah seneng, ibu aku mukanya masam kayak gitu. Nggak pernah tanya, ibu aku tuh nggak tanya, nggak tanya, ibu nggak tanya. Belewah akeh-akeh nih. Paling kamu metik, paling enggak. Ibuku enggak tanya banget loh. Padahal itu di pematang loh, Bu. Aku enggak sempat ngomong kayak gitu. Ibu aku diam aja, wajahnya masam kayak gitu kan, tahu aku dari bermain. Aku cari, mungkin tanya mbok aku kayak, "Mana Lili?" "Nggih medal, Bu." Pokoknya enggak ada, Bu. Muncrit kalau ibu kan udah dititeni sama mbak aku. Pokoknya Lili itu kalau udah enggak ada ibu berangkat juga kayak gitu loh. Enggak tahu kemana, cari temen lah kemana aja kayak gitu. Beliaunya nggak diapa-apain sama ibuku. Ibuku nggak seneng kayak gitu rasanya, mukanya masam kayak gitu ya. Terus uangnya 25 rupiah nggak ada. Pasti dia mau nonton video uangnya kurang ini. Pasti ini malu-maluin ini oh gitu. Aku memang intip-intip rumahnya orang nggak gitu kan. Ngintip, udah main ya. Filmnya aku nggak bisa nonton, makanya aku kan deket rumahnya itu paling kaya di desa aku kayak gitu. Kayaknya saudaranya kepala desa ya, kepala desa itu, bukan kepala desa tapi. Terus habis itu aku ke Mak Karim nggak ada kayak gitu, aku udah ke sawah aja, ya nemu belewah kayak gitu itu. Ibuku datang mukanya masam kayak gitu. Kayak gitu terus aku tuh sama ibu aku tuh kalau pulang bermain dari mana itu ibuku nggak pernah nyambut senyum kayak gitu, mesti marah kayak gitu. Pulang kadang-kadang apalagi aku pulangnya itu kayak gitu. Ibuku waktu belum jadi kepala desa loh waktu itu. Kayak gitu. Terus temanku itu laki-laki ya, laki-laki kayak itu, punya anak lagi hamil kayak gitu. Padahal gimana ya, kurus kayak gitu. Aku lari-lari sama ibu aku, Bu, ada Liis loh Bu hamil lagi kayak gitu kan. Katanya program 2 anak cukup ya, habis itu, "Kamu tuh ngapain sih ngurusin orang hamil?" Udah kena marahin lagi. "Kamu tuh ngapain sih ngurusin orang hamil? Orang hamil tuh ada suaminya."
Habis itu kayak gitu, ibu aku kok marah sih, aku masih SD tuh, kok ibu aku kok marah sih. Ya udah tetep aja aku gelendet-gelendet, kan namanya dimarahin ya, habis pulang itu aku kan kakinya kotor semua, ibuku itu kan selalu pakai handbody kayak gitu ya, selalu pakai handbody wangi kayak gitu ya. Aku gelendot-gelendot kayak gitu ya, kakinya kan kotor ya, kakiku kan kotor. Ini lagi gelendot-gelendot. Ibuku tuh, tapi aku ketawa. Ini kok jahat banget sih ini, kayak ibu tiri kayak gitu. Bapakku itu aku sering bertengkar sih sama ibu aku. Udah kayak SMA itu ada pembalasan ini sekarang. SMA itu ya, Bapak, "Pak, aku belajar mobil." Ibuku tuh belajar mobil juga udah bisa ya. "Aku belajar mobil, Pak," kayak ibu. "Ya, nggak apa-apa." Didongkrak sama bapak mulai dari SMA itu kelas 1 ya. Sama bapak aku didongkrak kayak gitu. Aku gas-gas, aku gas-gas. Ibuku lagi nyapu, lagi nyapu pakai kandang ayam. Ibuku lagi kayak kayak sidul banget sih. Ibuku ibuku itu apa nyapu nyapu ibu kandang ayam itu, bersihkan kandang ayam kan, ada pohon pisang, seneng ada Mbah Mbah Mulyo itu lagi di depan kayak gitu juga, yang aku dipanggil-panggil kirain dikasih makanan, tiba cuman dipanggil aja, aku malu kayak gitu. Terus aku ya ada kayak tembok itu, hiasan tembok relief kayak gitu, aku itu kayak bercerita sendiri malu kan ya, malu kan ya. Habis itu ini ada sungainya, ini ada bidadarinya, ada kayak gitu, ada kayak bagus pahatan kayak gitu loh, bukan pahatan sih, lukisan dari semen pokoknya kayak gitu. Kirain dikasih makanan apa kayak gitu, aku jengkel kayak gitu. Habis itu masih kecil itu, tapi masih SD. Kalau kalau udah mbahku, Mbah Mulyo itu ya duduk nggak pakai, kan suka sumuk itu ya, agak nggak denger, agak tuli kayak gitu ya, nggak tuli kan. Habis itu pakai katok pendek, kolor pendek itu, pakai cocokan sambil bersila kayak gitu di depan rumahnya ya. Aku lagi SMA tuh kayaknya, masih SMP kayak SMA kelas 1 kan, masih lulus SMP ya. Aku udah bisa belajar motor, aku kepingin belajar mobil, adikku udah bisa cepet kayak gitu. Aku kayak saingan sama adikku kayak gitu. Adikku udah bisa waktu itu. Terus tak gas gas kayak gitu. Adikku masih SD kayaknya. Belum, kayaknya dia belum bisa. Adikku lebih mudah tapi. Terus aku gas gas kayak gitu. Kan untungnya tuli ya Mbak yo. Aku tuh aku belajar mobil didongkrak sama bapak kayak gitu. Apa? Ibu aku Ibu aku bersihkan kandang. Ya lucu banget ya. Pikir bapak aku, ibu aku mau kemana belajar mobil itu. Bapak aku jangan putus asa, terus aja belajar kayak gitu, sama palikku juga kayak gitu, sampai masuk jalannya kereta api. Kan power steering mungkin ya, dipenggokin ke kiri udah langsung kayak gitu. Udah ya, udah aku mau mau siapin, ceritanya banyak sekali. Anakku udah siap-siap mau berangkat sekolah. Sekarang hari Sabtu. Jadi lucu-lucu ya ceritanya. Senang, kapan-kapan lagi ya.